Now, you're watching Human Talk Podcast. Halo insan muda, berjumpa dengan saya Ari Daging. Ari Daging ada di dompet duafa ya nggak apa-apa. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru di Human Talk Podcast. Dan hari ini tamunya spesial nih. I've been knowing him, gak tau ya, mungkin dari awal karir gue juga kayaknya. 9 mungkin, gila. Lama banget nih orang nih, Lukman Laksamana, atau orang biasanya manggilnya Buluk. Betul. Dari dulu bulukan, tapi sekarang udah gak buluk dia. Bersihan ya. Udah bersihan. Udah wudu mulu loh. Nah, sehat Luk? Sehat alhamdulillah. Bagus, Sehat, alhamdulillah. bagus. Terus insan muda gimana kabarnya? Nah, kita bakal ngobrol segala macam sesuatu, everything about buluk, karena gue sebenarnya udah lama banget kita nggak ngobrol ya. Jarang terakhir ketemu kita cuma ya Pas ngobrol Ya, tuh itu waktu itu doang tuh kita ketemu sebentar. Nah, kita tuh jarang bisa ngobrol kayak gini karena pandemi juga, Ya, gig udah jarang gig udah gitu. Jadi jarang. kita jarang ketemu di tempat-tempat itu. Biasanya kan kita ketemu di situ tuh, iya nggak? kita gabung dalam suatu grup bernama Berkaraoke. Itu dia. Tapi sebelumnya kita ngobrol, sebelum kita ngobrol santai sama Buluk nih, gue mau ngajak insan muda juga untuk berkolaborasi dalam kebaikan. Ini dia juga nih soalnya nih, program wakaf dompet duafa, ya. Ya. Jadi karena wakafmu memberdayakan sesama, kayak keren ya. Nah, caranya jadi gini, caranya mudah sekali. Jadi langsung bisa ke rekening di bawah ini. Nah, di bawah ini kalau yang nonton ya lewat YouTube. Kalau yang denger di Spotify sih lo nggak bisa lihat di bawah ini ada apaan. Di bawah handphone lo apaan, di bawah laptop apaan, nggak ada. Ya, tapi kalau yang mau scan atau QR code di layar juga bisa. Nah, ini atau lewat, nah ini dia nih, yang lewat apa platform digital, dengerin doang. Lewat kanal donasi.dompetduafa.org/wakaf. Sekali lagi ya, ini lewat kanal donasi.dompetduafa.org/wakaf. Itu tinggal ngikutin doang caranya. Oke? Gampang ya? Sip. Oke, sekarang kita ngobrol sama Oke. Buluk. Gila nih dia nih sekarang udah makin sibuk. Orang Amin, alhamdulillah. pandemi pada bingung pada ngapain segala. Dia sibuk. Gokil banget sibuk Imbas banget. positif. Imbas positif Imbas dari positif, pandemi. Ini dari pandemi ya? Dari Lo pandemi. benar-benar memulai cabul Ya, catatan si Buluk ini, iya ya, nggak? betul. Gue inget banget awalnya, gue masih waktu itu gue lumayan masih sibuk karena masih siaran, diajak sama yang ngerjain ini si Aan, dan Ging jadi tamunya Buluk. Gue belum sempet sampai hari ini nih, gitu. Di mana Tahu syutingnya? lu. Cilandak. Cilandak. Iya, masalahnya gue di kota kantor gue. Gue bilang sama An, lo tega amat kalau gue dari kota mesti ke Cilandak. Tapi gitu. emang bener pas pandemi gua pertama kali nongol lagi ke bumi kan setelah lama menghilang. Gua kan hanya menjadi show director di Ruang Rupa. Betul sekali. Bikin event diajak sama Narpati, Om Leo. Berat gini-gini. Ulang tahun jangan lupa, ngabis iya. ulang tahun. Ini wedding bukan wedding, birthday planner. Yo, birthday planner. Gua bikin itu misalkan ada anaknya siapa, ulang tahun mau konsepnya apa, Iya, iya. gua ngerjain gituan. Ih gila ya, itu pas lo nongol lagi tuh. Iya. Tapi nanti kita ngobrolin ke situ tuh loh. Cuma gua nanya karena nih ada lagi kebetulan di Dompet Duafa kan lagi ada program wakaf. Ini kita berdua juga nanya sih. Awalnya tadi wakaf Betul. apa sih? Setelah kita tahu artinya apa, lo pernah nggak berwakaf ini? Nah, gua awalnya pikir wakaf kan gini, Ging. Hanya tanah, berbentuk tanah. Iya. Kayak keluarga gua punya tanah tuh di kampung bokap gua di Cirebon, ada tanah nggak kepake daripada mubazir. Iya. Udah dibikinin masjid aja diwakafin. Iya, Gitu-gitu. itu kan yang kita tahu ya Iya. nggak? Yang apa namanya originalnya lah ya, yang kita tahu. Tanah wakaf. Tanah gitu kan. wakaf karena kan sering ada tulisannya, Iya. ya kan. Nah, terus akhirnya setelah tadi ngobrol-ngobrol, gue mau bertanya juga jadi, gue pernah ngasih gitar sampai sekarang gitar itu masih ada di teman gue. Dulu gue kasih gitar ke dia, nih gitar buat lu nih, lu rawat ya, jangan sampai kemana-mana nih gitar, jangan lu jual. Gua bilang. Kalau sampai lu nggak punya duit pun, lu balikin ke gua. Oh nggak boleh jual ya? Gak boleh lu jual, Iya. nih gitar lu Iya. rawat nih, kenang-kenangan dari gua dan segala macam. Akhirnya gitar itu dipakai sama dia untuk dia Berkarya. Di luar dia berkarya, dia nyanyi di kafe-kafe, dia menghasilkan uang. Sampai sekarang gitar itu masih dirawat, masih terawat rapi dan udah Iya. masih ada. Iya. Nah,
itu termasuk wakaf berarti. Terminnya sih kelihat itu seperti wakaf karena ada bendanya dan bertahan lama. Terus salah satu syaratnya juga sebenarnya ada lembaga sih atau ada orang yang ngurusin lah. Benar. Ya itu. Oke, anyway kita kembali ke catatan si Buluk ini. Sekarang lo jadi podcaster sekarang. Masa kini, gila ya. Podcaster nih, gawat nih Buluk nih. Start dari pandemi ya. Benar ya, dari awal ya. Juli 2020. Udah masuk PSBB tuh ya. PSBB kedua tuh Juli. Kedua, Ya, Juli kan? 2020. Itu idenya sebenarnya gimana ya awalnya ceritanya? Jadi emang kan bingung tuh mau ngapain tuh. Gue lagi si Superglad lagi tour tadinya. Tapi kan nggak boleh ada apa-apa. Akhirnya di stop. PSBB. Terus pas bulan puasa, awal pas bulan puasa itu gue lagi seneng-senengnya. Sebulan sebelumnya tuh gue udah dikontrak 1 bulan, Ging. Wah. Untuk nge-MC ngabuburit. Oke. Produk lepas kelepus. Iya. MC ngabuburit. Wah, akhirnya gue dapat rezeki nih Iya. sebulan. Gue mau kasih nyokap, gue mau makam bokap mau gue rapihin. Iya. Gue udah gue rencanain semua. Yes. Tiba-tiba cancel. Karena pandemi. Oke. Nongkrong gue di base campnya anak-anak Speak Up, ada band Speak Up di Eleven Trees. Iya. Nongkrong karena ada bengkel sepeda di situ tuh Sebelum ke selatan. Pergi ke barat. Nah. Nongkrong ngapain nih gini, bikin ini yuk, bikin apa namanya YouTube talk show. Aduh udah banyak coy kalau gitu. Jimmy udah ngobrol. Oh, Jimmy udah mulai ya ngobrol. Oh, udah mulai duluan. Iya, udah sama Malau. Iya. Ada Gofar, Gofar udah jauh lebih jauh lagi. Cuek kayak lu bikin aja tapi yang ini lu. Terus gue bilang, gue mau sih tapi kalau bisa jangan nanggung. Timnya jadiin. Jadi dari awal udah ada videografer udah ada, editor segala macam gini-gini. Benar. Saya kata anak ada semua udah komplit kita. Jadi digas deh gitu awalnya. Oke. Terus nggak akan menyangka kalau ternyata secepat itu. Jadi episode 1 gua tayang ternyata monetize langsung masuk. Oke. Episode 1 itu. Episode 1 siapa? Jimmy. Oh, Jimmy langsung yang dekat dulu. Oke. Friend, tolongin gue bikin. Ya udah gini. Nah, dibikin judulnya pun Jimbul 2020. Yoi. Jadi kesannya Jimmy Buluk balik lagi nih. Itu menang tuh di tagline-nya. Sampai episode 1 itu langsung lewat 6.000 jam, terus viewernya langsung di atas 100.000 di episode 1. Episode 1 tuh. Dan gue episode 2-nya belum ada. Terus gimana? Oh, itu baru syuting sekali? Baru syuting sekali tuh langsung tayang. Langsung naik? Oke, terus? Panik anak-anak, ini gimana nih ceritanya begini udah naik. Udah syuting lagi. Bingung nyari narasumber, bingung ketemu Cikun. Oke. Anjing, bantuin gua gini. Ayo. Oh, Cikun yang kedua. Plus dekat lagi. Jaga Karsa. Ngobrol sama Cikun. Cikun naik dari situ. Guys, banking dulu yuk biar enggak keder gitu. Kita bikin 4 episode dulu baru tayang. Akhirnya gitu. Setelah Cikun naik, kita kejar tuh. Syuting akhirnya semua Coki, Netral, Eka, segala macam Gorus diundang-undang sampai akhirnya sistemnya udah mulai rapi. Banking 4, tayang 1-1 gitu. Tapi tetap aja udah kesini-sininya blek juga nih. Tapi sekarang udah aman dong. It's been a year, man. Iya, cuman kemarin pas pandemi gua off 2 bulan. Sekarang masih pandemi lu, bukan kemarin. Pas PPKM yang panjang tuh, gua off 2 bulan karena semua narsumnya nggak ada yang berani keluar. Jadi akhirnya pas off 2 bulan lumayan nggak ada pemasukan tuh. Nggak ada investasi. Inventarisnya kosong. Inventarisnya kosong. Baru mulai lagi minggu lalu. Minggu lalu. Tapi kan ini cukup berhasil buat lo gini. Alhamdulillah. Karena I know gue lumayan tahu lah ya perjalanannya Mas yang satu ini ya, Mas Lukman ini ya. ada apa karena hitungannya kita kan waktu itu masih sebelum pandemi lagi get-getnya berkaraoke. Which itu juga lo kayak baru kembali lagi dari sekolahan ya. Jadi sempet berapa lama waktu itu lo agak gitu. Setahun 9 bulan. Itu dia, setahun 9 bulan lo bayangin. Gua nggak tahu dia ada di mana. Some people asking about him to me. Ya, nah, gua tahu. Gua nanya juga sama orang juga nggak tahu. Walaupun adalah satu orang yang sangat dekat sekali ngasih tahu. Oke, aman sip. At least gua udah tahu lah dia ada di mana dan he safe katanya gitu. Nah, yang gua penasaran dari dulu hingga sekarang adalah walaupun ceritanya yang gue ingat adalah dia untuk pertama kalinya waktu itu akhirnya tiba-tiba dia masuk ke grup berkaraoke gue. Itu karena Indra Ameng
Dan Om Leo, Om Leo, lo betul. waktu itu apa ya, ikutan bazar ya? Jadi Ruang Rupa lagi ada pas bulan puasa tuh ini. Oh ini, Holy Holy Market. Market. Iya. Lagi ada Holy Market. Gua menjual beberapa barang-barang pribadi gua. Ini pas udah baru kembali banget ya. Kembali, terus gua butuh dana lah. Iya. Lagi 0 rupiah kan. Iya. Jual jaket kulit gua, jual segala macam ini. Dan ternyata pun pas penjualannya pun tidak Iyalah. sepi. Iya. Nggak terlalu laku. Jadi pas hari terakhir gua ngambil lah barang-barang itu, nitip di teman gua yang buka toko di situ. Malam tuh kalau nggak salah. Malam, gue sengaja malam tutup supaya nggak ketemu. Gue nggak mau ketemu anak-anak. Ini benar-benar lo belum ketemu anak sama sekali ya? Belum. Lo nggak ketemu siapapun. Gue ketemu siapapun. Oke. Jadi gue udah pakai hoodie, masuk Ruang Rupa, jangan sampai ada yang ngeliat. Udah. Gue ngambil barang-barang gue keluar, gue balik badan, ameng. Tak. Bolo. Dari itu udah tuh ngobrol sama Ameng panjang lebar, mau pamit gue nih. Ya, main-main sini lu ya, siap-siap balik main ke balik ke gini kalau udah. Gua masuk parkiran motor, baru masukin kunci, datang Swift merah marun. Woi, panjang lah. Jadi sampai subuh gua nongkrong Om Leo ya. ngobrol panjang lebar gini segala macam udah, terus akhirnya di situ gua, lu lah ngapain, Gua bilang sama Om Le, kalau ada kerjaan gua ngapain aja lah. Gua lagi butuh kerjaan nih. Besok lu ikut gua. Ngapain lu? Workshop kehidupan. Lu diajak workshop kehidupan Di Cibinong. Oh iya. Puasa. Iya. Tuh gua ngapain Om Le? Ngobrol-ngobrol aja gitu. Akhirnya gue udah tuh dijemput sama dia, terus akhirnya gue ke Cibinong dari mulai buka puasa sampai sahur. Workshop kehidupan. Dari beduk maghrib ketemu imsak. Oke. Udah dari situ, Brad, gue mau bikin acara. Lo ngerti nggak omongan Leo dari beduk ke maghrib sampai imsak? Agak. Kayak terus. Gue bilang, oh ini filosofis Yo, banget. sangat dalam Itu sangat filosofi banget kan gitu. Kalau gue ngerti, yang gue bingung ini yang pada nonton ngerti nggak ya? Iya itu dia, iya. Dia pernah bikin workshop kehidupan jam 3 pagi by the way Om Leo itu. Makanya. Ya, dan ada yang datang. Gue juga bingung. Oke, terus? Nah, terus akhirnya gue bilang, Om Le, kalau ada kerjaan-kerjaan lagi mau dong gue. Akhirnya diberikanlah pekerjaan pertama kali gue di dunia musik. Akhirnya sama dia waktu itu menjadi pemandu, stage director yes. untuk acaranya Danila dan Jason Ranti. Oh iya, yang di Miss Queen. Iya, di Kuningan ya, Kuningan City ya. Jadi lu jadi stage Kuningan City satu lagi ya. Jadi stage director ya, lu yang ngatur lampu, lu yang ngatur ini. Bisa kan lu cemen kalau gitu. Emang pegangan gua. Iya. Jadi udah disitulah gua megang pertama kali jadi stage directornya Danila dan Jason Ranti. Dimana gua nggak tahu siapa Jason Ranti pada saat itu. Dan gue nggak tahu Danila sudah 1M followernya. Yes. Gitu. Jadi dulu gue tahu Danila, cuman gue nggak tahu sebesar itu. Udah dari situ udah. Ikut berkaraoke. Pelan-pelan diajak berkaraoke. Ah itu tambah ajaib lagi. Gila. Lu bayangin gue kaget banget gue mesti berkaraoke sama dia waktu itu. Berkaraoke itu sebenarnya kayak ya orang karaoke gitu, tapi ya kita kayak pemandunya lah, pemandu aja gitu. Cuman aneh gue ngelihat MC. Iya kayak MC gitu dah, in a way gitu, ngajakin orang nyanyi bareng. Cuma gue waktu pertama kali bareng sama dia agak aneh nih soalnya. Men, Buluk gitu, Lukman super glad, Buluk super glad nih bareng sama gue. Well, tapi emang itu something. Tapi itu yang maksud gue selalu amazed, gue selalu capture, respect sama Buluk karena dia kalau kata Rocky Balboa bukan masalah lu mukulnya kenceng apa enggak, tapi seberapa banyak lu bisa tahan sama pukulan yang dilakukan sama orang-orang dan lu tetap maju. Nah dia ini dari gone terus not the first time hilang 1 tahun 9 bulan ya, not the first time. Itu mungkin udah kesekian kali ya Luk ya. Terjadi sama dia terus, tapi dia bisa kembali lagi dan kali ini yang menurut gue cukup ini cukup membanggakan dan gue as a friend itu haru dan bangga lah untuk dia sampai hari ini seperti ini. Cuma yang gue dengar ceritanya waktu lu memutuskan akhirnya keluar dari setelah ya mau nongol lagi, apa yang bikin lu pengen nongol lagi lu? Karena setahun 9 bulan sampai 2 tahun lu gila lu. Gue nggak pernah tahu tuh cerita dan nggak pernah pengen nanya sebenarnya, tapi penasaran. Jadi sebenarnya gue tuh udah males di dunia musik apapun, tapi bukan berarti gue yang hijrah yang tidak. Iya, karena gosip itu ada tuh. Gosipnya ada. Hijrah, iya. mengharamkan musik dan segala macam. Enggak gitu. Gue memang
pada saat itu lagi pengen memperbaiki hati, memperbaiki diri aja. Jadi akhirnya gue ikutan tafakuran, kayak gitu-gitu, ikutan bukan pengajian atau yang gimana, bertafakur aja, belajar bersabar, belajar pasrah, gitu-gitu. Nah akhirnya gua apa namanya dikasih waktu itu sholat Jumat, pas sholat Jumat tuh gua lagi di depan, gitu di Cirebon ini kejadiannya. Di depan karena kalau gue di dalam masjid ada gue molor pas khotbah gitu kan enak adem. Jadi gue di depan sengaja sambil dengerin si ustadznya si Habib ininya ceramahnya enak banget. Gue jarang denger ceramah sholat Jumat terus gue dengerin banget. Jarang gue tipe kan kalau ada yang lagi ceramah tuh buat gue tuh ya udah dengerin tapi mana-mana. Nah ketika dia ceramah itu kena ke gua ada satu kalimat yang dia bilang, siapa di sini yang kalau misalkan berdoa bermohon terus. Oh, minta mulu. Tawil umur, panjang umur dan segala macam, berikanlah hamba kesehatan, berikanlah hamba gini. Pernah nggak kalian berdoa tuh bersyukur? Nggak usah bermohon. Karena apa yang udah diberikan sama Allah itu udah kalian syukuri, jangan bermohon lagi. Terus gua, bener juga tuh, deep man. Iya, terus gua oke juga nih, gue setiap kali malam berdoa, ya Allah lindungilah hamba dari segala macam penyakit. Minta mulu nih. Berikanlah hamba, gitu terus gue berdoa. Iya benar, minta. Itu kan karena pada dasarnya kita diajarin doa kayak gitu. Tiap kali habis ngapain, pasti doanya begitu, memohon. Supaya lancar. Supaya lancar, betul. Diberikan kelancaran, kayak keamanan segala macam. Gitu terus kan. Bukannya thank you udah dapat kerjaannya, thank you udah dikumpulin, bukan gitu ya. Dari situ gue langsung kayak wah, ini oke nih, gitu. Kelar sholat Jumat, gue samperin Ustadznya. Lo nggak tahu siapa tapi lupa nih. Namanya Ustadz Aris. Oke. Gitu. Gue samperin, gue bilang, Pak Ustadz, saya mau ini dong belajar kayak misalkan ini. Ada gue cerita lah. Dia tahu lu nggak? Gue tahu. Oke, terus? Gitu. Boleh main-main aja ke rumah, gini segala macam. Ya udah dari situ gue akhirnya banyak belajar sampai akhirnya dia bilang gini, kamu hidup di sini memang kamu mau hidup itu cuman pengen di sini doang. Maksudnya gini, berserah diri ke Allah itu bukan berarti lu ya di rumah doang, sholat, ini enggak gitu juga. Tetap harus punya duniawi kayak gitu. Nah, duniawi kamu di mana kamu pengennya? Jadi Gojek. Bisa mau jualan, bisa. Which I heard lo katanya Gojek juga pernah. Gojek. Di situ di Cirebon. Iya, gue kaget juga tuh gue denger ya. Terus gue narik Gojek, terus bantuin kakak gue nganter beras ke pasar-pasar gitu. Terus ditanya gila, lu bener-bener dari nol lagi tuh ya di situ ya. Lu bayangin ini gini. Jadi ada namanya Pak Edi namanya, kuli beras. Edi, dia nggak tahu gue siapa segala macem. Kakak gue juga nggak ngasih tahu. Jadi tuh gue kadang-kadang kalau berdua nganter beras sama dia tuh ke pasar-pasar, turun beras segala macem. Rokok juga join, makan bareng gini. Pas tiba-tiba kakak gue ngasih tahu, coba lu googling, tulis Buluk Super Glad. Di googling masih ya, di Buluk Super Glad. Cuk, bajingan kamu artis cuk. Oke, terus kayak gitu terus. Apa sih? Pak Destia nyuruh aku googling ini. Ternyata istrinya cantik. Udah dari saya gitu-gitu. Itu masa lalu udah dari situ gue kayak ya udah nyaman di zona itu waktu itu, nyaman gue nganter itu. Terus seperti dia pasti Pak Ustadz tanya ke gue, tapi kamu menikmati nggak kerjaannya? Yang dilakukan saat itu ya? Gitu. Kurang sih gue bilang gitu. Jangan, kamu harus kerja yang kamu nikmati. Jadi kamu kerja tidak mengeluh. Wow, gitu. Gue menangis terus. Kamu kayak gitu, kamu menjadi seorang Gojek, kamu menikmati nggak? Ya mau nggak mau saya harus punya pendapatan. Iya. Kalau itu kan terpaksa jadinya kan. Terpaksa. Jadi nggak menikmati kan gitu nggak. Gue pernah nangis ketika bawa Gojek. Itu gue penumpang gue tuh kenal gue di Cirebon. Kayak Bang Buluk. Wah nggak tahu saya. Itu pas penumpang turun gue nangis anjir kayak gitu. Kan pakai helm lu. Kan kelihatan. Iya. Nggak, belum zaman masker itu. Kan. Gitu. Nah, terus sampai ya maksudnya gue melakukan hal. Kenapa lo nangis?
karena merasa ini bukan gua ini Iya, gini. oke. Gitu. Gua merasa secara manusiawinya, secara duniawi gua itu pada saat itu bisa gua dulu manggung di atas ribuan di atas panggung Puluhan ribu orang nyanyiin lagu gua, karya gua didengar orang, ya kan. Gua sempat megang piagam MTV sebagai the best band segala macem. Terus gua jadi tukang gojek. Aduh, masa iya gua harus serendah itu pada saat itu gue mikirnya. Jadi kayak bukan berarti tukang gojek rendah maksudnya merasa gagal. Merasa gagal. Terus gue nggak bisa membiayai anak kandung gue sendiri. Dari situ gue harus bangkit nih, gue harus bangkit. Nah itu sih Pak Ustadz nanya, kamu kalau mau bangkit harus nyaman. Apa yang bikin kamu nyaman kerja? Ya dunia ini. As a host, as a musisi, as a segala macam lah sekarang MC segala macam yang memang kebiasaan gue gitu. Gue harus balik nih. Nah pas mau balik ke Jakarta, memang udah ketika gue berdoanya tuh bersyukur terus gitu. Nggak tahu mengapa. Jadi mulai berubah tuh abis itu. Benar bersyukur terus, terima kasih atas segala kesehatan. Terima kasih untuk hari ini dan semoga gue bersyukur terus. Entah mengapa ucapan syukur gue itu mungkin langsung didengar. Yang sampai akhirnya gue balik ke Jakarta itu gue ketemu sama satu orang yang langsung ngajak gue ikut tur. Oke. Pak Ustadz juga. Oh, oke. Ivanka. Oh, Pak Haji ya. Pak Haji Slankers. Ya, oke. Gitu. Oh, dia tahu waktu lo balik. Jadi ada salah satu IO yang lagi nyari MC untuk turnya Slang. Gue ditawarkan untuk jadi turnya. Oh, Palembang ya pertama. Betul. Iya kan? Iya, makanya gue lihat tuh, Slang. Loh, buluk MC-nya. Dibalik. Dari situ lah gue mulai MC lagi. Tapi gue nggak mau jadi pemain band pada saat itu. Gue MC aja lah. Gue nggak mau jadi pemain band. Gue nggak mau. Lu udah ngasih tahu anak-anak gak? Nggak ada. 1 tahun gue nggak ada yang tahu. Tapi kan lu udah MC, poster lu di mana-mana. We saw, man. Iya, cuman gue belum ngasih tahu ke orang-orang kalau gue mau balik lagi ke musik. Oke, tapi berarti anak-anak udah ngubungin lo dong? Belum. Karena nggak tahu nomor lo yang baru. Iya. Nah, Ivanka ketemunya di mana? Pas di bandara, akhirnya ketemu ngobrol. Dari situ gue diambil. Nah, di situ lah gue tambah belajar lagi gue. Apalagi Ivanka sudah lumayan lebih dulu kan, udah mulai belajar lah tentang yang sedikitnya boleh dibilang tausiahnya lah. Dari mulai kayak kita mau masuk kamar mandi, alangkah baiknya kaki kanan, kiri terlebih dahulu. Ngaduk kopi atau teh itu kalau bisa dari kiri. Oh gini, dibalik, berlawanan. Yang kayak gitu-gitu gue belajar sama Ivanka. Sampai gue, selama gue menyendiri, orang berpikir gue berguru yang diajarin sama ustadz dan segala macam. Kita jadi sebenarnya gini. Ustadz kita sendiri adalah hati kita kalau gua nih. Banyak orang kayak misalkan banyak banget yang DM ke gua nih. Bang Buluk dulu bisa sampai seperti sekarang gimana, belajarnya di mana? Belajarnya sama alam cuy. Alam Vetivera. Belajarnya sama semesta. Intinya sosok itu cuman sebagai panutan lu aja. Tapi untuk menjalankannya ya semestanya. Lu bisa menjadi orang yang lebih sabar ya karena semesta gitu. Gue masih sampai sekarang masih untuk bersabarnya susah. Tadi aja gue diusir lagi ngerokok aja sempat kesel, tapi nggak apa-apa gitu. Gue pikir udah gitu aja. Gitu. Wah, men, lu entah gue bilangin sama nggak tahu gue bilang sama siapa ya kayak terus. Cuman maksudnya buat gue ya udah tugas dia lah. Dia tugas sebagai security gitu kan. Emang nggak boleh merokok. Gitu. Udah gue ke jalan aja ngerokok nggak apa-apa. Gitu. Nah. Cuman kan sifat Nabi itu susah. Itu kan itu belajar sifat Nabi mau nggak mau kalau kayak gitu kan. Kayak misalnya lu udah cuci mobil, udah mengkilat, hujan. Nah, lu nggak ngegerutu tapi lu bilang alhamdulillah itu susah. Itu susah banget. Iya. 30.000 gimana? Nih. Hujan bilang alhamdulillah susah gitu. Nah, itu yang masih gue pelajarin sampai sekarang. Iya. Wow. Nah, jadi ini sebenarnya proses pembelajaran memang belum selesai untuk hal yang satu itu. Betul. Tapi gue ngelihatnya lu jauh lebih Lu dulu pernah hilang balik lagi. Tapi as a Buluk image yang dulu tuh masih ada gitu. Tapi yang sekarang beda lu.
Yang sekarang lo kayak emang udah calmer, wiser, jelas kalau menurut gua, dan apa ya? Ya tadi lebih sabar, lebih wise menurut gua, dan it's like it's brighter gitu. Gue ngeliat tuh sekarang udah auranya tuh udah lain gitu lu. Parah lu. Dan ya elah, awalnya kan gue juga waktu awal kesini kan, waktu awalnya lo ada lagi itu kan gue ngikut juga lo gitu. In a way gue juga memperhatikan, dan so far sampai hari ini gue sampai merinding nih mau ngomongnya. Sangat ya gila, gue sangat mengagumi lo nih hari ini gitu lo, dengan cerita lo dan lain. Andai lo semua tahu bagaimana Buluk ya dulunya gitu, dan sampai hari ini seperti ini, gue merinding nih asli ini gitu. Nah, dari semuanya nih lo, dari semuanya yang udah lo alamin gitu, apa yang lo pegang sampai hari ini yang supaya I don't know, mungkin lo nggak akan ke dunia yang sebelumnya lagi atau apa gitu, yang pokoknya apa nih yang menjadi pegangan lo udah untuk tetap berkarya, tetap ya nggak lupa sama pencipta dan lain-lain. Yang udah pasti gue selalu bersyukur kayak gini, gue nggak butuh asisten sebenarnya. Tapi ada orang yang minta tolong untuk kayak asisten gue nih nggak punya kerjaan sama sekali, gitu. Gue nggak bisa bayar dia sebenarnya, tapi gue coba gimana caranya gue sisihkan pendapatan gue seberapapun itu untuk ngebantu orang, kali aja bisa membantu. Karena gue pernah melakukan hal yang dulunya mungkin sangat jelek, sampai akhirnya menyakiti orang, dan gue pengen memperbaiki itu. Dulu orang kalau ke gue misalkan datang, lo pinjam duit, lo padahal gue punya duit, nggak ada, gue nggak megang duit. Gitu. Bukan pelit, cuman gue tahu orang ini nggak akan balikin, gitu. Iya. Gue bukannya pelit, tapi lo mah minjem kagak balik. Cuman pernah terjadi waktu zaman gue masih Gojek, ada teman Gojek gue pinjam duit karena mau beli susu buat anaknya, gitu. Gue nggak punya duit tuh, geng. Duit gue cuma sisa berapa, 40 ribuan kalau nggak salah. Sedangkan susunya tuh harganya 100 berapa ribu gitu. Gue pinjam, lo ada gocap nggak? Gue gitu segala macam. Gue beli susu nih gini segala macam. Gue bilang kagak ada gue, tapi lu tunggu bentar ya. Itu gue cari baju band dan segala macam yang segala macam. Itu gue lu butuh jam berapa ya? Ntar malam ya, udah tunggu bentar. Itu gua ini udah di sini atau masih di Cirebon? Oh, Cirebon, oke. Itu gua jual ke tempat barang bekas, sepatu Vans gua satu-satunya. Gitu yang gua bawa dari Jakarta. Gua jual dengan harga sedapatnya, dijual di tukang loa untuk gua kasih ke dia. Untungnya yang penting anak lu nyusu, kayak gitu. Nah, aku mau nangis. Nah, gua jadi kayak gitu. Jadi akhirnya nih, gua dapat tuh cepet, sepatu gua laku. Lu nggak apa-apa lu, udah pakai nyantai. Karena gua dulunya sempat jadi orang yang nggak seperti itu gitu. Yes. Gitu. Jadi orang yang padahal gua bisa, tapi ya nggak kayak gitulah. Hal kayak sama kayak sekarang. Cuman kayak misalkan banyak orang juga di DM, Om Buluk ada kerjaan nggak buat gua? Om Buluk ada kerjaan nggak? Gua bilang gua nggak ada kerjaan cuy. Tapi kalau misalkan lu mau ikut gua aja, ayo. Gitu. Tapi gua nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi kali aja dengan lu ikut gua ini, ada kesempatan kerjaan, silakan gitu. Nah itu gua mempersilahkan itu kayak yang jaga ikan cupang di rumah gua nih. Dia minta kerjaan ke gua, Bang. Entah siapa nih awalnya? Iya, entah siapa. Lu nggak tahu siapa orang ini awal? Tahu. Buat gua yang penting dia punya niat baik, gua punya niat baik, pasti akan nggak akan inilah. Gua percaya nggak akan jelek. Bang, ada kerjaan nggak, Bang? Saya jadi OB di catatan si Buluk, jadi apa, jadi tukang suruh-suruh gini. Waduh, nggak ada bro, catatan si Buluk mah bukan kantor, bukan apa-apa. Lu mau nggak bantuin gua jualan cupang di rumah, bersihin ininya, ngasih makan gini. Toples apa? Nanti dari penjualan cupang lu gua kasih sekian ribu gini. Boleh bang. Sampai sekarang dia ngurus. Aku mau nangis. Sampai sekarang Pandu namanya, sampai sekarang nih. Udah berapa lama berarti? Lo kan cupang juga baru ya, kan? Ya udah setahun lebih. Udah setahun ya. Tapi gua akhirnya jadi maju. Dia jadi ngerti dong, belajar dan lain-lain. Jadi ngerti, bahkan dia akhirnya di rumah gua nernak, dia ngurusin semuanya, dia bersihin dan segala macam. Yang tadinya gue cuma ngasih dia untuk penjualan per ikan cupang, sekarang gue udah bisa ngaji bulanan. Wow. Gitu. Yang tadinya cuma gitu doang. Gitu. Sampai akhirnya dia tahu gue OCD, gue bersih mulu, dia ngeliat kali, wah si Buluk orangnya begini, jadi setiap kali ada keset kamar mandi miring dilurusin sama dia. Nah, pinter lu gue. Tahu, jadi akhirnya yang kayak gitulah. Nah, yang gue dapetin itu dia.
gue lebih bisa menerima, lebih bisa lumayan bersabar. Nah, itu dia, makanya gue lihat tuh perubahan dari muka lo, air muka kan orang bisa lihat, men, gitu. Dan gue sangat senang sekali gue ngelihatnya gitu. Nah, kebetulan juga hari ini adalah temanya itu sebenarnya kebaikan gak mandang orang. Iya gak? Ya, well, namanya juga manusia ya. Judging everything by its cover adalah sifatnya udah dia natural sebenarnya ya, gitu ya. Ngelihat apalagi ngelihat kita berdua gitu, tangan digambar-gambar, ya gak? Ini gue pakai jaket aja gitu, ya kan? Tato Yosan. Nah, itu dia kan, udah kayaknya udah apa ya? Orang udah image image orang yang ada gambarnya di badan kan udah jelek aja gitu kan. Nah, lo kalau ngelihat orang-orang yang masih punya pemikiran seperti itu gimana lo? Yang judging a book by its cover, yang menilai orang ya cuma dari luarnya doang gitu. Ya, buat gua apa ya, Islam nggak ngajarin itu sebenarnya kan. Gitu. Ini gue jadi haji jadi. Nggak apa-apa dong. Ini kan hasil pelajaran juga dan harus dibagikan gitu kan, ya kan. Jadi mungkin era-era Nabi yang berdicap-cap itu kan para penjahat, residivis dan segala macam. Ya kalau orang menilai bahwa tato itu haram dan segala macam, semua orang punya penilaian sendiri, punya mazhab sendiri dan segala macam. Nah, apa ya? Tidak ada di Islam mengajarkan bahwa orang yang seperti ini tuh adalah orang yang jelek. Jadi buat gua pokoknya never judge a book by its cover. Jadi kalau bisa kenalilah si orang ini dulu, baru lu bisa nilai. Jangan main mentang-mentang dia seperti yang kita gambarkan ini, like us. Terus dicap yang enggak gitu. Belum tentu juga orang yang lebih rapih dari kita juga menjadi orang yang paling baik. baik. Orang yang paling baik belum tentu juga. Ya kan, belum tentu juga orang yang dengan jenggot dan jidatnya hitam, celananya ngatung kayak gini adalah orang yang benar, belum tentu. Gila, ini lo bisa ngomong kayak gini, dulu gak bisa lo. Gak ada lo ngomong kayak gini lo. Gila banget lo, emang lo kayaknya lo bener-bener 1 tahun 9 bulan itu kayaknya bener-bener sekolah lo yang paling dalam kayaknya. Gua ketemu si Pak Ustadz mas seminggu sekali juga enggak. Cuman kalau lagi gue pengen nanya doang aja. Sekarang masih ketemu? Enggak. WA paling. Oh sekarang masih. Itu pun cuma sehat enggak? Gitu, sehat ini lagi. Kayak gitu-gitu aja enggak gimana. Yang gua dapatin adalah pelajaran dari kehidupan gua sehari-hari. Oke. So kalau gue tanya apakah lo adalah orang yang religius sekarang? As a religious 5 waktu iya, tapi tidak tepat waktu ya. Iya, oke. Tapi iya, cuma maksudnya misalkan maghrib jam 6 gua ada setengah tujuan deh. Dimundurin dikit. Kayak gitu, enggak yang gimana. Tapi pikiran gua gini, sholat itu kan kalau gua mempunyai apa ya, kayak peraturan sendiri, walaupun nggak tahu salah apa benar. Kalau kata orang sholat itu wajib. Buat gua sholat itu adalah ketakutan gua, cuy. Jadi jadi gini, misalkan kalau orang sholat itu cuma karena wajib, gua harus sholat nih karena wajib. Hanya ini perintah Allah buat sholat. Tapi lu sholat doang gitu. Nah, ketika kayak gitu lu nggak sholat, lu masih kayak punya ngerasa takut. Tapi kalau misalkan lu belum sholat, lu takut kayak mau digebukin orang, itu yang gue jalanin sekarang. Wow. Gitu. Jadi gue belum sholat, gue ketakutan sampai gemeteran. Gue belum sholat sampai gelisah. Karena memang lu takut, takut karena ada Allah. Gitu. Nah itu yang lagi gue pelajarin sekarang, bukan karena jam 6 taruh dulu lah kayak gitu. Nah yang masih banyak yang gue jalanin, kadang-kadang gue masih melakukan bahwa sholat itu adalah kewajiban. Yang lagi gue usahain sekarang adalah sholat itu adalah keharusan yang harus gue takutin. Takutnya berarti jangan sampai gue ngelewatin sholat. Kayak gitu. Nah itu yang lagi gue pelajarin kayak gitu. Gila. Walaupun gue nggak ngaji yang harus Al-Fatihahnya pun gue nggak yang kol-kolahnya harus tajwidnya nggak harus kayak gitu. Yang penting gue baca yang gue bisa, surat yang gue bisa,
kalaupun baca doa ataupun apa segala macam secara bahasa Arabnya gue nggak terlalu hafal, ya gue lakukannya dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang terus how you manage ini ya, your life sekarang. Ya. Gue tahu kan ya lu masih ada di apa ya, di ya sekarang nih sesuatu yang lu bilang lu senang ini gitu, hosting dan lain-lain. Dan gue juga amazed sekali dengan mendengar lu bahwa you masih belajar untuk benar-benar mendekatkan diri lah ya kepada Tuhan gitu ya. Nah, terus lu kan orang bilang hidup harus balance nih gitu. Nah, lu balancing itu gimana itu lu? Di band gua aja udah ajaib, Ging. Ajaib banget band lo. Super Glad. Yes. Basis gua alcohol is my only friend. Yes. Lucifer. Lucifer. Di endorse oleh minuman beralkohol. Disupport dan segala macam. Gua nongkrong ya nongkrong. Buat gua pernah posting, Super Glad pernah posting iklan minuman itu gitu. Terus gua diprotes oleh ada beberapa fans, ngakunya udah berubah, kok mengiklankan minuman ini gitu. Yang berubah lu aja, nggak usah. Jadi maksud gua gini, lu nggak perlu harus komen gitu, lu nya aja berubah cuy. Selama lu nggak nyentuh itu ya kan, ya lu nggak harus menghakimi orang gitu loh. Gua berteman dengan orang yang minum alkohol, ayu, tapi gua nggak minum. Ya kan, gua ke diskotik, berkaraoke, apa segala macam, yang minum alkohol, ayu, gua nggak minum. Ya, tapi gua having fun, having fun as gua menghibur orang gitu. Urusan orang yang kata-kata misalkan minum itu dosa, ini dosa, ya dia gua gitu aja. Gua mah pengen gua baik sendiri aja. Gua bukan tipikal harus siar, kalian jangan minum itu haram. Nah, gue nggak mau siar kayak gitu. Siar itu udah buat orang-orang yang udah paham aja. Gitu. Yang sangat paham. Yang sangat paham. Buat gue, mudah-mudahan orang dengan melihat gue berubah, orang yang misalkan ada fans, ada segala macam yang oh Buluk udah nggak minum. Ada teman lah. Ada teman Buluk udah nggak minum, dia udah gini, terus dia ngikut. Ya itu kan gue secara tidak langsung udah. Siar sebenarnya. Hitungannya gitu, siar sih. Lo siarnya justru memperlihatkan dengan perlakuan, dengan bukan teori jadi. Dan kayak gitu, misalkan kayak Super Glad mengiklankan iklan alkohol dan segala macam. Ya, as a Super Glad bukan as a Buluk. Jadi kalau misalnya lo menjudge bahwa, tapi kan lo sudah mengiklankan itu, ya, emang lo minum? Saya nggak minum, ya udah nggak usah dipikirin gitu. Lo nggak minum ini gitu. Dan aja tuh buat orang yang mau minum, dosa yang minum aja kalau memang lo ya kayak gitu gua mikirnya. Jadi buat gua biarlah orang nilai gua, oh Buluk udah gini, oh Buluk udah gini gitu segala macam. Makanya gua mencoba gimana caranya orang melihat gua menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan bisa. Amin. Wow, this is amazing, man. Gila nih. Ini lo sungguh berbeza nih lo. Gila ya. Ini gua mau nangis lo denger ceritanya Buluk nih karena perjalanannya menurut gua perjalanan yang apa? Ini sih contoh, bener-bener contoh kasus orang. Gua kemarin sempat balik ke Cirebon kan ziarah ke makamnya bokap. Terus gua datang ke gudang beras lagi. Itu semua teman-teman kuli beras gua yang dulu yang gua kerja. Itu pas ketemu gua, "Wah, harus jadi artis lagi." Aku nontonin kamu terus tiap hari. Oke. Terus apa yang lu bilang ke mereka? Ya, udah akhirnya gantian, rokok, beli. Oke bos. Tapi in a way, somehow kadang kan ada yang kayak gitu, kayak what's in your heart gitu, apa yang lo rasa gitu lo, karena kan pasti kan namanya sifat dasar manusia, being jumawa tuh pasti ada gitu, pengen gitu, begitu lo dielu-elukan, ya enggak? Ini kan salah satu yang ketahanan orang waktu dites adalah saat lo dielu-elukan juga kan, karena apakah hati lo akan menjadi bengkak gitu, besar hati, atau justru apa ya, lo merasa apa kayak lebih bersyukur atau gimana? Ini apa yang lo rasain nih sekarang pasti berbeda sama dulu sama lo sekarang nih. Alhamdulillah lumayan jauh beda. Dimulai dari kayak pas gue balik ke Cirebon itu. Jadi gue tetap makan sama mereka, duduk. Bos, duduk. Bukannya karena lo supaya apa ya, pengen nanti ditampilkan di sosial media. Sosial media kan untuk ria. Iya dong. Iya kan? Kalau nggak ria nggak ada sosial media, men. Nah, ya untuk itu apa gimana? Ada loh orang-orang yang kayak gitu. Enggak, gue
maksudnya gue jarang banget kayak misalkan gue setiap Jumat jadi ini cerita doang tapi ya, nggak ria ya. Gue menyisikan ada dengan beberapa teman-teman untuk uang yang masjid sama yang buat makan dan sedekah buat segala macam ada setiap hari Jumat. Nah terus kayak misalkan kayak tadi yang ke Cirebon, gue masih as a friend mereka gitu. Tetap lo anggap mereka teman lo. Temen segala macam. Bahkan si Edo juga, Edo, yuk bawa beras, jangan bos. Yuk gue pengen nostalgia gitu. Jadi udah, gue nganter beras, nurunin beras dan segala macam. Nostalgia lagi aja sama mereka, maksudnya ngasih tahu gitu bahwa kayak gini. Dulu gue sama kru itu yang namanya galak. Sama kru gitar gue, teknisi gitar gue tuh gue yang sama namanya galak, ngomel mulu, gitar gue mati, gue maki-maki kelar manggung, lu goblok lu gitar gue mati di atas panggung gitu. Itu udah nggak sama sekali sekarang. Nggak ada. Alhamdulillah udah nggak ada. Jadi walaupun gitar gue bermasalah dan segala macam nggak cuma mampus coy gitu doang. Kru gue, bentar bos. Kalau dulu tuh gitar udah gue lempar ke dia, hidupin, udah sampai segitunya gitu. Karena mungkin karena arogan anjing gue rockstar, gue bayar lu gue gaji, lu harus bener kerjanya kayak gitu. Nah itu nggak ada di gue sekarang. Jadi akhirnya udah ketika ada masalah dan segala macem, paling gue kelar manggung, gitar gue mati kenapa tadi? Tadi itunya tuh bos, gini, lu cek lagi dah, kayak gitu. Jadi seperti itu aja gitu. Wow. Nggak ini lagi. Hebat lo. Walaupun emosi masih ada. Iya. Cuma kan lo belajar untuk menahannya lo, dan itu hebat menurut gua karena menahan emosi, menahan ya pasti keinginan buat marah itu kan ya segala macam keinginan emang sumber perintahan kata Iwan Fals kan. Nah, yang susahnya adalah gimana kita menahan emosi tapi pakai kalbu. Setengah mati. Maksudnya? Ketika gini, lu lagi kayak gua tadi masih sangat jelek tuh. Gua contoh yang tadi dulu deh. Ketika si satpam itu marahin gua masih pakai logika. Tahan emosi gua itu masih kayak aduh jangan marah, masih logika. Gitu. Aduh jangan kesel, masih logika. Yang keren adalah ketika lu diomelin kayak gitu lu ngomong alhamdulillah, aduh gua salah. Iya. Langsung ngaku ya? Langsung ngaku. Ya, nah itu susah. Iya. Masih belajar. Iya, itu mungkin soon lah ya. Soon lah. Tapi kan lo sedang menuju. Gue sih masih jauh kayaknya. Ya mungkin masih di belakang lo. Wah, gila Luk, ini obrolannya sebenarnya kalau gue mau terusin mesti sampai besok pagi kali Luk ya. Karena terlalu banyak cerita yang macam-macam dari lo yang bisa gue banyak banget belajar dari gue ngelihat lo, gue belajar lo. Gue lebih bisa belajar dari temen atau dari orang yang ya udah saksi hidup gitu ya kan. Lo kan melakukan segalanya gitu dan gue terenyuh sekali hati gue nih hari ini nih Luk nih, gila Luk, andai saja ini gue bisa tahu cerita ini lebih awal gitu. Wah gila Luk, ini amazing. So jadi gimana menurut lo dengan orang yang judge a book by its cover? Don't jangan never judge a book by its cover. Yes. Terus tadi lo sebelumnya udah bilang lo mewakafkan gitar. Ada rencana lagi mungkin untuk mewakafkan sesuatu? Gua masih mungkin gua baru tahu kalau ternyata wakaf pun bisa duit ya, dan sekecil itu gitu. Dari mulai 10.000 ya? Dari 10.000 udah bisa wakaf. Nah, ini buat lo nih ya, insan muda nih. Jangan lupa nih untuk berkolaborasi kebaikan di program Wakaf Dompet Duafa karena wakafmu memberdayakan sesama. Caranya tinggal lihat di rekening yang di bawah ini kalau lo nonton lewat YouTube ya. Kalau yang dengerin lewat platform digital Spotify atau di mana, itu langsung aja ke kanal donasi.dompetduafa.org/wakaf. Sekali lagi donasi.dompetduafa.org/wakaf. Atau lo bisa scan QR code yang ada di layar ini, tinggal lo scan aja pakai handphone udah canggih kan? Tinggal begitu, mau handphone yang berapa aja udah bisa QR code, bisa dong. Udah scan. So Buluk, thank you banget cerita lo men. Ini sangat apa ya, sangat menyentuh sekali cerita lo. Buluk terima kasih. Dan insan muda yang lainnya jangan lupa untuk saksikan terus
Humani Talk Podcast ini karena gua akan mencoba, kami tim Humani Talk Podcast akan mencoba menghadirkan tamu-tamu yang menginspirasi, yang benar-benar menceritakan kebaikan dan menyebarkan kebaikan. Alright, so terima kasih banyak. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye-bye.